Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarniol Nisani dengan NIM 70200121047. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan cairan. Nah, total air yang terdapat di dalam tubuh manusia adalah sekitar 60%. Nah, 60% ini membentuk sekitar 40 liter cairan. 60% atau sekitar 40 liter cairan tersebut sebagian besar berada di intraseluler, yaitu berjumlah 40% atau sekitar 25 liter. Selebihnya berada di ekstrasel sekitar 15 liter atau 20%. Nah, jumlah cairan yang berada di ekstrasel terbagi menjadi dua, yaitu 12 liter atau sekitar 80% berada di sela-sela antar sel. Kemudian sekitar 20% atau sekitar 3 liter berada di plasma volume. Jadi, sebagian besar cairan tubuh kita ada di intraseluler. Selanjutnya, komposisi cairan tubuh. Ada beberapa jenis zat-zat terlarut dalam cairan tubuh, seperti elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit seperti garam inorganik, contohnya natrium, kalium, dan klor. Pun jenis-jenis asam seperti asam laktat, asam fosfat, dan berbagai jenis asam. Adapun jenis-jenis basa dan beberapa jenis protein. Adapun cairan non-elektrolit. Nah, cairan ini tidak membawa muatan seperti glukosa, lipid, kreatinin, dan urea. Yang perlu digarisbawahi bahwasannya zat pelarut elektrolit memiliki kekuatan osmotik yang jauh lebih besar dibandingkan zat pelarut yang bersifat non-elektrolit. Otomatis, zat pelarut yang sifatnya elektrolit dia memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menarik cairan. Cairan akan mengikuti gradien osmotik dan mengikuti kekuatan osmotik yang terjadi pada elektrolit tadi. Sehingga air akan bergerak mengikuti gradien osmotik atau gradien kekentalan. Di mana zat terlarut itu ada, maka air akan mengikutinya. Nah, selanjutnya mineral. Ada mineral yang secara alami berada di dalam sel dan ada mineral yang secara alami berada di luar sel. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan cairan. Nah, adapun cairan ekstraseluler yang dimana kation utamanya terdiri dari sodium atau natrium berada di luar sel dan anion utamanya adalah klorida. Selanjutnya cairan intrasel. Kation utamanya yaitu potasium atau kalium dan anion utamanya adalah fosfat. Ingat, peran dari pompa natrium atau kalium adalah untuk mengimbangkan cairan di dalam dan di luar sel. Nah, selanjutnya mengenai keseimbangan cairan. Water intake and output, artinya asupan dari cairan dan pengeluarannya. Rata-rata pengeluaran cairan dalam sehari adalah 2 liter. Nah, sebagian besar pengeluaran berada di urin, yaitu sekitar 1.500 ml. Kemudian 700 ml pengeluaran dari kulit dan paru-paru. Kemudian 200 ml dari keringat dan 100 ml dari feses. Adapun sumber asupan cairan. Nah, sebagian besar cairan kita bersumber dari minuman, sekitar 1.500 ml. Kemudian dari makanan sekitar 750 ml dan 250 ml dari metabolisme. Cara asupan cairan dan pengeluarannya harus dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, masuk di bagian dehidrasi. Apa sih dehidrasi itu? Nah, dehidrasi adalah kondisi ketika kehilangan cairan lebih besar dibandingkan asupannya. Menurunnya volume darah yang terjadi pada saat terjadinya dehidrasi akan meningkatkan osmolaritas plasma atau kekentalan plasma. Jika osmolaritas plasma meningkat, maka akan menstimulus pusat rasa haus yang ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus berada di otak dan di hipotalamus ini terdapat pusat-pusat rasa haus yang dinamakan osmoreseptor. Nah, osmoreseptor inilah yang memicu adanya rasa haus.
Nah, kemudian bagaimanakah cara kerja osmoreseptor? Baik, untuk itu saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja osmoreseptor. Baik, kita akan memulai dari atas, yang dimana meningkatnya osmolaritas plasma. Nah, ada dua sisi. Yang pertama itu akibat dari meningkatnya osmolaritas plasma akan menurunkan produksi saliva. Di sisi lain akan merangsang osmoreseptor di hipotalamus. Kemudian akibat menurunnya produksi saliva, maka mulut akan menjadi kering. Kemudian meningkatkan atau memicu pusat rasa haus di hipotalamus, dan kemudian meningkatkan sensasi haus yang menyebabkan rasa ingin minum. Kemudian cairan memasuki kerongkongan saluran cerna, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus. Water akan diabsorpsi oleh saluran cerna kita, kemudian cairan akan masuk ke aliran darah sehingga aliran darah meningkat volumenya dan kekentalannya. Nah, secara otomatis dia akan bereaksi kebalikan. Dengan meningkatnya volume darah, otomatis akan kembali menekan rasa haus, sehingga rasa ingin berhenti minum. Nah, kemudian dari sisi lain, ketika volume darah menurun, maka akan mengakibatkan tekanan darah, menurunnya tekanan darah. Kemudian merangsang juxtal glomerulus cell untuk merangsang terjadinya mekanisme hormon. Nah, untuk reaksi selanjutnya akan mengikuti sisi yang sebelumnya, sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu meningkatkan atau memicu pusat rasa haus di hipotalamus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.